karena ya Tidak ada seorang begitulah. pun yang Ya udah masuk neraka. Nah, Ya udah. orang. Sudah Miranti ini sudah satu paket dengan Laca dengan Bang Arya, tinggal tunggu waktunya saja Bang Inspirasi. Iya. Iya, Cuma nanti parah saya bikin sinode baru di parah lah, Cang. Jadi Banyak begini perpuluhan. Kak Meriati, jadi begini. Kalau kita tarik ribuan tahun yang lalu, di mana yang kita tahu orang-orang Bani Israel itu kan mereka sifatnya pembangkang, bebal, keras kepala, suka melanggar hukum ketetapan Tuhan. Dan yang paling penting adalah sifat yang paling dimiliki oleh Bani Israel itu paling banyak maunya. Nah, itu sifat Bani Israel, paling banyak maunya. Nah, perbedaan antara umat Bani Israel, di mana orang yang sekarang ini, Yahudi ini, mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi yang mereka tolak itu adalah ajarannya yang dia bawakan. Itu yang mereka tolak. Makanya Yahudi saat ini masih tetap berpegang teguh kepada Taurat. Mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Kenapa mereka percaya? Karena dia sendiri yang minta. Dia sendiri yang minta. Sama seperti apa yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Di situ tertulis, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabli wa may yattabaddali kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada rasul kamu seperti Bani Israel yang meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu tersesat jalan yang lurus. Jadi orang-orang pada saat itu mereka selalu meminta utusan. Minta utusan, diutus Musa, ditentang. Minta lagi utusan, diutus banyak. Diutus para nabi, Daud, Yusuf, ya kan, diutus lagi Nabi Yahya, diutus Nabi Zakaria, sampai Nabi Isa turun, ditentang juga. Hukum Daud semua dalam diturunkan. teologi kami itu bukan nabi, Bang, dia hanya raja. Ini sih kita bicara di Islam. Beda. Islam yang Kita bicara di Islam ini. tapi ada loh di Bible ada Nabi Daud itu. Daud itu Iya. nabi juga. Jadi semua para nabi itu semua diutus untuk Bani Israel. Makanya di Bani Israel itu banyak nabi diutus dan rasul diutus di situ. Kenapa? Karena Bani Israel ini yang paling banyak, umat yang paling bermasalah, yang paling kacau pada saat itu. Gitu. Nah, habis itu meminta lagi utusan. Diminta lagi utusan. Ya Tuhan kami memohon untuk Engkau menurunkan utusan dan segala macam bla 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 bla. Doanya dikabulkan, tapi utusan itu bukan datang dari kalangan mereka, tapi dari kalangan saudara mereka yang yaitu saudara dari Ishak. Turunlah di Bani Arab. Makanya turunlah dalil Nabi Muhammad itu diutus untuk negeri Mekah. Karena memang Nabi Muhammad itu memberikan solusi penyelesaian masyarakat-masyarakat peradaban yang ada di Mekah pada saat itu. Kenapa? Karena peradaban orang yang ada di Mekah itu sangat mengalami titik yang paling terendah ketimbang Bani Israel. Bani Israel masih ada, masih pintar dia, masih cerdas dia. Iya kan? Mereka masih tahu, mereka tahu Tuhannya siapa. Orang-orang yang ada di Bani Israel itu, Kak Meriati, Tuhannya sudah benar. Tuhannya sudah benar, cuman kekurangannya mereka itu bebal. Nah, beda di Arab. Di Arab Tuhannya tidak beres. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Ya kan? Mereka tidak tahu hukum, tidak tahu, pokoknya tidak tahu apa-apa.
perempuan direndahkan, manusia diperjualbelikan, diperbudak apa segala macam. Itu di Jazirah Arab. Makanya Nabi Muhammad diutus di situ. Kenapa? Karena setiap para nabi itu diutus pasti di wilayah yang ada sengketanya. Kak Meriati. Begitu juga dengan Arab. Karena Arab pada saat itu memiliki tingkat kemanusiaan yang betul-betul tidak ada harganya. Itu. Nah, berbeda dengan teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen sudah menolak Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, dan menolak ajaran Al-Quran. Jadi perbedaan antara Yahudi dengan dengan Kristen. Kalau Yahudi, mereka menerima, mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, tapi mereka menolak Quran. Nah, sedangkan kalau Kristen, mereka menolak Nabi Muhammad adalah Nabi dan menolak juga ajarannya Nabi. Itu double. Jadi kalau mau dibilang Bani Israel ini bebal, kepala batu, Lebih bebal lagi. bagaimana kalau dengan Kristen? Lebih arah. Saya izin luruskan sedikit, host. Tadi Kak Miriati dengan arah ini mengatakan bahwa di dalam apa tadi, teologi atau kristologi atau apa, bahwa Daud ini bukan nabi. Salah loh teman-teman. Coba buka di Kisah 29 Parah. Coba kau buka di situ Parah. Ada nggak Bible di situ? Kisah 2 ayat 29. Nanti kembali lagi ke situ host ya. Kita luruskan dulu. Betul. Ya. Coba dibuka dulu. Ada nggak Kak Miriati Bible di situ? Nah, coba kita baca ya, sama-sama kita baca ya. Dicatat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Oke. Bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, itu tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut. Nabi itu. Hah? Iya, Daud juga nabi, bukan hanya. Nah, tadi kau bilang bukan, Para. Gimana sih kok Para? Tadi kau bilang bukan. Nah, itu Daud. Bukan parah ini, P. Oh, siapa itu? Oh iya. Daud. Enggak, soalnya blank Mungkin di layar Daud yang ini, blank. dimaksudkan di Kisah Para Rasul itu bukan Daud yang saya maksudkan tadi. Saya kira Daud yang anaknya Saul. Oh, Menjadi raja itu Pak Daud. Bukan Nabi Daud. Itu kan, Pak Daud yang ada di Pak kampung Daud. saya mungkin. Coba saya, P, boleh nggak saya bertanya, P? Boleh. Atau tambah sama 100. Bang Boleh, Inspirasi tambah ya. 100. Tanyalah silakan. Ada nggak konsep Mesias di dalam Islam, teologi Islam? Ada nggak? Mesias. Karena kita tahu Mesias kan itu, dalam Islam kan, kalau Mesias dalam- itu kan bahasa dalam Ibrani, Islam kan Bang Sianipar. Mesias itu bahasa Ibrani. iya, di dalam Islam yang saya Nah, tahu, kalau di Isa dalam itu kan disebut Islam, Al-Masih kan. Ya, kalau di dalam Islam Mesias itu disebut Al-Masih. Al-Masih dengan Mesias itu Apa maknanya maknanya sama. itu, Bang? Sama, maknanya Iya, sama. itu, di dalam teologinya, iya. Kenapa Isa ini disebut Al-Masih? Karena kalau Karena di dia dalam diberikan Taurat, mujizat dia. Dia diberikan Kalau mujizat dalam Bang Taurat, Sianipar. karena di dalam Taurat kan Dia gelar diberikan mujizat. Mesias Iya. itu bukan hanya sekedar dia punya mujizat, enggak. Tapi Mesias ini konsepnya dalam ini loh. Dia salah satu Keselamatan. dia dinubuatkan itu, Bang.
yang pasti dia Iya, adalah saya masuk pekerjaan sedikit jauh, ya. dia adalah seorang Sedikit, pembebas. saya masuk ya. Tunggu dulu Papi Jadi- Gembala tahu, biarkan dulu Aryan menjelaskan sampai selesai Ya, Papi. Iya, saya tahu itu yang dia maksud itu sudah tahu, janganlah diulang-ulang. Ih, Papi Gembala tahu, kita yang di Komalan ini mau dengar juga, kenapa Kak? Iya, jadi dengar dulu ya. Jadi di Al-Masih itu artinya mengurapi, mengusap ya. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa ini, dia kan kalau menyembuhkan orang dia cuma usap aja gitu. Mengurapi gitu kan. Nah, itu sama dengan di Bible itu. Nah, kalau di Bible bukan cuma Yesus aja yang Mesias loh. Kores juga Mesias loh, hati-hati loh. Kores itu Mesias. Gitu. Jadi orang-orang yang diberikan mujizat untuk penyembuhan dengan cara mengusap, gitu saudara. Paham sampai di situ? Iya, kita tahu Kores juga kan Mesias, bahkan Kores itu dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita Iya. tahu itu, tapi banyak ya, Daud juga disebut Mesias, tapi ada loh satu Mesias ini yang berbeda, karena itu salah satu topik utama di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan Mesias yang ini itu dinubuatkan menjadi topik utama. Contohnya ketika Yesus kan tetap bertanya, Yesus kan tahu ya perjanjian lama, dia pasti Tidak, tahu ya Taurat. begini aja supaya tidak bertele-tele, dalam- Aryan. Supaya tidak bertele-tele. Coba kau carikan saya dalil bahwa Yesus itu Mesias yang lain daripada yang lain gitu loh. Silakan. Jadi kita tidak bertele-tele. Yesus adalah Mesias Sebenarnya sama pasti itu. lain daripada Ini yang manusia lain ini, gitu. Pak. Ini menjawab nanti. Ini nanti menjawab ya. Begini. Para rabi, itu juga kan rabi ya. Itu kan tahu Kores itu juga disebut Mesias, Daud juga disebut Mesias kan. Karena Mesias itu konsep yang umum dalam teologi perjanjian lama. Itu sudah umum. Tapi ada satu Mesias yang dijanjikan ini yang berbeda. Mengapa saya sebut beda? Karena meski zaman dahulu itu banyak Mesias, tapi Yesus kan tetap menjadi topik utama ini, tema mengenai Mesias ini, karena Yesus juga bertanya kepada ahli Taurat kan, menurut kamu siapakah Iya. Mesias itu? Nah, kenapa Yesus tetap menanyakan hal ini? Sama seperti ketika Yohanes melihat perbuatan-perbuatan Yesus, datang Yohanes kan ketika dia di penjara, dia mengutus utusannya kan, muridnya kepada Yesus untuk bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, apakah engkau yang kami tunggu itu atau kami harus menunggu yang lain? Itu kata Yohanes kan melalui muridnya kepada Yesus. Apa jawaban Yesus Ya. kepada murid-muridnya ini? Katakan kepada Yohanes, orang lumpuh berjalan, bla 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 bla. Itu kan kata Yesus Oke, jawabannya kan. sebelum Lumpuh berjalan, kita orang lanjut tetap dulu ke melihat, sana lebih dan jauh, lain sebagainya. Bang Syanipar, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, menurut Bang Syanipar, Mesias ini gelar atau bukan? Iya, Mesias, kata Mesias ini gelar atau pribadi? Mesias itu gelar, Pak. Ya. Tapi Mesias Nah, itu gelar, oke. itu kata Oke, saya jabarkan dulu ya, saya jabarkan dulu. Kalau Mesias di serapan di Indonesia itu Mesias. Kalau di Ibrani itu Masiah, pakai kah, Masiah, itu Ibrani. Kalau di Arab, karena Ibrani dengan Arab itu dia satu serumpun, di Arab namanya Masaha. Akar kata Al-Masih itu adalah Masaha. Akar kata dasarnya Masaha. Nah, Masaha ini artinya mengusap kata dasarnya. Atau kalau mau dia tarik lagi makna lebih dalamnya, itu kalau menurut definisi di Indonesia itu mengurapi itu mengusap. Itu kata dasarnya di situ. Nah, masuk kata dasar Masaha menjadi Al-Masih, Mesias, itu diusap atau diurapi. Tapi makna harafiahnya itu mengusap. Nah, di situ dulu maknanya, di situ dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Nah,
Ya kita Jadi tahu. kata Mesias ini adalah gelar. Nah, kalau bagi orang-orang yang ada di Yahudi, ya kan, yang mendapatkan gelar Mesias ini bukan hanya para nabi, tetapi imam besar mendapatkan gelar Mesias juga, termasuk raja mendapatkan juga gelar Mesias. Kenapa? Karena raja pun diurapi, imam besar pun diurapi, nabi pun diurapi. Itu kalau pemahaman orang-orang yang ada di sana, di Yerusalem, di Israel. Itu menurut pemahaman mereka. Nah, tetapi yang harus kita ketahui bahwa makna kata Mesias, Al-Masih dengan Masiah, ya kan, Mesias, maknanya adalah mengurapi, mengusap, menjadi Al-Masih diurapi. Itu Bang Sianipar. Jadi bukan pribadi tapi gelar. Nah, gelar Mesias ini disematkan kepada Yesus. Apakah gelar Mesias ini hanya disematkan kepada Yesus? Bukan hanya Yesus. Karena Kores pun juga diurapi, imam-imam besar pun juga diurapi. Bang Inspirasi, seandainya Ibu Ida Dayat hidup di zaman Yesus itu, dia juga jadi Mesias kali ya? Bisa jadi. Bisa Kenapa? jadi. Karena dia pakai minyak Dayat. Mengusapi lurus tangannya orang, jadi Mesias. Iya. Kayak gitu. Itu kan hal-hal yang dasar. Apa itu artinya? Iya, dari situ aja hal yang dasar, Pak. Pertanyaan saya itu kan lebih substansi sebenarnya. Kenapa? Iya, karena gini, Aryan, sabar, saya ngomong dulu ya. Karena Anda ini terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak usah dilebihkan. Mesias ya Mesias, Nabi ya Nabi, Raja. Tapi kalian kan Nabi, Raja di atas segala raja, Nabi di atas segala nabi, Mesias di atas apa aja. Lihat, kayak gitulah kira-kira ya. Lanjut. Iya. Padahal sebenarnya Memang bagi kita, betul. Coba kita lihat ya konsep Mesias ya. Bahkan dalam teologi Yahudi ya, lihat aja sekarang mereka ingin membangun bait suci ketiga pun tujuannya untuk apa? kalau itu nggak ada hubungannya bait suci ketiga itu, Bang. Nggak ada hubungannya bait suci ketiga itu. Sudah beda cerita itu kalau itu. Gini, Yesus bagi teologi Yahudi itu bukan Mesias loh. Orang Kristen yang meletakkan gelar itu pada Yesus karena kami percaya Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Orang Yahudi nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Bukan tidak percaya, Bang Sianipar. Bukan orang Yahudi, bukan mereka tidak percaya, tetapi mereka menolak. Bukan orang Yahudi ya, bukan Sama orang Yahudi, sorry. seperti apa yang saya katakan tadi. Iya, sama seperti apa yang saya katakan tadi. Yang mereka itu tabiatnya itu selalu meminta utusan. Selalu meminta utusan. Ketika utusan diturunkan untuk mereka, mereka tolak, mereka ingkari. Bahkan sampai mereka pun mau menghilangkan nyawanya. Itu mereka. Jadi mereka mengakui Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan. Tetapi mereka tolak. Kenapa? Karena bagi mereka yang dianggap sebagai Nabi tok itu hanya Musa, yang lain tidak. Sama dengan Kristen yang dianggap sebagai betul-betul the rising star adalah cuma Yesus, yang lain dia tolak. Jadi pemahaman Wahyudi dengan pemahaman Aliteng sama. Musa menjadi rising starnya Musa, Yahudi rising starnya adalah Musa, yang lain dia tolak. Kristen yang menjadi rising starnya adalah Yesus, yang lain dia tolak. Nah, sedangkan di Islam, datang Islam Bang Sianipar, yang menjadi rising star adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad kami tolak? Tidak. Kami terima, kami yakini
Bahkan kami beriman kepada mereka semuanya. Itulah membedakan antara Yahudi, Kristen dengan Islam. Karena datangnya Islam, kami semua mengimani para nabi yang sudah diutus. Itu bedanya. Di dalam Islam itu tidak sempurna keimanan seorang Islam kalau dia tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Rasul, Musa itu. Makanya di setiap ibadah walaupun saya Kristen, hal-hal kayak gitu kan mungkin saya rasa orang Kristen yang awam sekalipun tahu lah hal-hal kayak gitu kan. Iya, makanya asyhadu aja udah, kalau udah tahu lah. Enggak, maksud saya itu sebenarnya begini ya. Kenapa Quran kan memberikan gelar itu juga kepada Isa, kan begitu. Tapi kenapa seandainya tanpa Alkitab, tanpa Taurat yang sekarang, seandainya kita hanya membaca Quran, kenapa kita tidak menemukan konsep Mesih Al-Masih ini loh? Maknanya apa yang mau ditekankan di situ? Tadi sudah dibilangin, kau bagaimana sih, Aryan? Al-Masih itu orang yang diberikan kelebihan mengusap. Sudah sampai di situ. Selamat malam. Tapi kan maknanya kan nggak sekedar itu doang. Ya, nggak lebih daripada itu. Ya, malam Pak Victor. Ya, malam. Karena malam. Selamat malam. Bang, boleh saya yang ngomong? Sabar dulu. Pak Sabar Victor dulu, ini biarkan dulu. dari Kristen apa? Katolik atau Hindu, Konghucu, Muslim? Saya anaknya Tuhan Yesus. Anaknya anaknya. Hadapi kau ini Bang Syanifar, mati kau. Ayo sini, kalau mau ngomong sama Tuhan, saya. anak Tuhan. Kalau mau ngomong sama saya. Mau tanya apa? Ya, siapa Coba, Bunda Maria? Bang Syanifar. Ya, saya tanya dulu Pak Victor. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Tuhannya Bunda Maria ya Yesus. Anaknya? Hah? Masa anaknya? Oh, Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Allah hadir dalam. Dengerin dulu, kok komen? Iya. Kan aku belum selesai. Iya, silakan. Kok gemetar gitu, santuy. Ya. Ini intermezzo sedikit. Silakan. Kan ngomong. Tanya Saya kasih tadi pendengar kan posisinya. Tuhannya Saya kasih turun dulu, Bang Maria Syanifar. siapa? Aku ngomong Yesus. Terus Ya. anaknya sendiri. Kenapa Bang Inspirasi? Sorry Papi. Kita kasih Victor. Saya dulu. bilang tadi Bang Syanifar turun dulu, saya kasih naik Victor, saya ganti posisinya. Iya. Oke, siap. Silakan Victor. Berarti Tuhannya Bunda Maria anaknya sendiri. Anak itu kan aku gini, Bapak ini paham nggak anak itu seperti apa? Anak itu adalah dengerin dulu. Anak itu adalah pertemuan dari sperma ketemu sama ovum. Itu baru. Kalau Maria ini hanya menghadirkan. Jadi Yesus itu anak Allah. Oh, jadi Yesus bukan anak Maria? Oh, iya emang dilahirkan dari Maria, tapi dia anak Allah. Iya. Yesus ini anak Maria atau anak Allah? Biologisnya Papi Gembala. Iya, saya nggak nanya biologis. Papi mutar-mutar, Papi pasti Saya nggak udah tahu. nanya. Oh, Gitu ini loh. Papi Gembala lagi. Oh, halo Papi Gembala, apa kabar? Iya, baik. Jadi Ketemu lagi kita orang. berarti Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya sendiri. Sepakat? Anak-anak dari mana? Kan Loh, Bunda Maria ini. Dengerin dulu, Bunda Maria ini. Anak kandung kan? Anak kandung lah. Dari mana? Nggak pernah sperma ketemu dengan ovum. Loh, dari mana dia masih keluar? perawan. Dia masih perawan. Dia melahirkan Yesus masih perawan.
Terus? Siapa jadi- bapaknya? Itu ada di surat Maryam Papi Gembala bahwa Mana bapaknya? Maria atau Maryam itu Bapaknya juga siapa? adalah Bapaknya Isa siapa? Al-Masih itu adalah anak dari Bapaknya Roh Kudus, siapa? bukan anak biologis. Jadi dia keluar dari mana? Bapaknya siapa? Saya nggak nanya bapaknya. Duh, nggak usah framing gitu dong. Kita omong biasa. Gimana Papi Gembala kok ketemu lagi kita orang ini? Iya. Oh berarti Bunda Maria ini bukan anaknya, bukan Yesus. Maksudnya gimana? Mamanya Yesus siapa? Yesus nggak punya mama. Oh berarti Maria bukan mamanya. Dilahirkan. Biar tuh mas, wis mumet aku ini. Kamu nanti disepak sama Bunda Maria loh. Kau bilang Yesus bukan anaknya loh. Udah 9 bulan dia mengandung. Sejak kapan sperma ketemu sama ovum? Aku gak urus mau sperma. 9 bulan dia di perutnya mengandung dulu. Itu makanya Bagaimana juga berarti Yesus tidak punya mama? Bagaimana tuh? Disepak nanti kau sama mama itu. Siapa apa lagi? Gini loh Pak siapa sih Bapak siapa Bapak Gembala Bapak Gembala apa? Gembala kambing dah, gembala bebek. Atau begini aja lah, kita Ini intermezzo sedikit. Papi Gembala Sabar Pak Victor, bebek. Pak Victor, saya Ya. mau tanya, Tuhan Pak Victor sama nggak Tuhannya Musa? Iya, sama. Oke sama. Kalau Yesus ini orang apa? Lahir di Maksudnya? mana? Iya lahir di mana? Orang mana dia? Yesus. Maksudnya gimana? Iya dia orang di mana? Lahirnya di mana? Yesus ini Pak Victor. Kampungnya. Bethlehem. Oh berarti Tuhannya Pak Victor orang Bethlehem, betul? Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Iya begitu. Ya, oke. Saya ikut. Oke. Tapi Yesus Berarti itu orang Tuhan Bethlehem. sabar. Berarti Tuhannya Pak Victor orang Bethlehem. Sekarang Jadi, saya ganti betul? tanya. Iya Boleh nanti. saya tanya? Sabar, dijawab dulu. Bentar betul? dulu, Tuhannya sampean lahir di mana? Sabar. Dengerin Jadi dulu. Tuhannya Tuhannya sampean lahir di mana? sabar dulu Pak Victor. Enggak, Nanti aku mau gantian. nanya. Tuhannya sampean lahir di Ini mana? belum selesai, jawab dulu. Tuhan sampean kan sama dengan Tuhannya Musa. Oke, tak ikutin. Nah, Tuhannya Pak Victor orang Yahudi, betul? Ya. Nah, Tuhannya Musa orang mana? Pernah dengar nggak? Ayo. Pernah dengar nggak? Amit ya, permisi ya, mohon maaf ya. Enggak. Pak ini orang mana? Orang Kristen apa Islam? Saya orang Indonesia. Agama? Nggak punya. Islam. Nah, berarti paham kalau percaya Al-Quran itu kayak percaya sama Gusti. Kok percaya Gusti, percaya Al-Quran? Kok takut? Kenapa kok takut? Kok Al-Quran podoin Gusti piye to, Mas? Loh, kenapa kok takut? Sampean iki kejawen apa Kristen iki? Bapaknya ini percaya nggak kalau Al-Quran itu sama kayak Gusti? Kok Al-Quran kok Kayak kayak Allah. Gusti itu loh? Lah, Al-Quran ini menurutnya sama. Semumet iki. Diperbaiki dulu narasinya. Nah, ya udah ikut aku ikut dah. Sekarang ngomong bahasa apa sih? Aku kalau ngomong gitu kamu nggak ngikut soalnya. Iya. Mampu kamu. Oke, saya mau ngomong. Waktu Yesus Cuma bawa sini nggak apa-apa. berdoa, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa Pak Victor?
Pernah denger nggak kalau Tuhan Yesus mana? Loh, aku belum selesai ngomong, aku belum jawab kok ketawa. Monggo silakan. Bentar. Aku Iya. belum jawab kok bisa ketawa. Iya. Tolong yang ketawa diblokir, dibuang aja kalau Pak. Ya, Loh, silakan. termasuk kamu. Iya. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Monggo. Aku belum jawab. Oh iya. Ya. Monggo. Pernah denger nggak kalau Tuhan Yesus berkata, aku dan Allah itu adalah satu. Di mana Saat itu? kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Di mana itu tertulis? Tuh, iya belajar lagi. Kamu masih baru berarti. Aku nanya, waktu Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Loh, aku ngomong saat Tuhan Yesus berkata, aku adalah Dia. Saat kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Berarti dia berdoa kepada diri sendiri. Loh, Loh, paham nggak? gitu mas. Enggak, aku tanya dulu. Kamu paham nggak? Saat aku mengatakan hal itu, kamu paham nggak? Enggak. Nggak paham. Aku Iya. kasih paham ya. Mohon maaf ya. Tapi besok kamu dibaptis boleh. Silakan. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Yesus berdoa Karena- kepada siapa? Berdoa itu gini. Ya. Allah itu hadir dalam wujud manusia. Yesus. Jadi dia mengajarkan segala sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Maksudnya? Masa berdoa nggak mungkin? Tidak ada yang bisa. Dengerin dulu, aku belum selesai ngomong kok kamu Ngomong, ketawa. Mas. Silakan. Kamu bukan papi gembala kayaknya. Papi gembala nggak gitu? Saya ini gembala firman loh. Saya ini pelayan firman, Pak Victor. Coba dah, apa? Aku pernah lihat nih. Cuman kamu nggak nganu itu. Coba dah, lihat wajahmu dulu dah. Aku Ya, bingung. teman-teman tambah kacang satu. Ambil aja kembaliannya ini. Ya udah, papi gembala ya. Berarti papi gembala percaya aku ya. Mohon maaf ya. Percaya. Ya. Jadi gini papi gembala ya. Tuhan Yesus itu kenapa kok Allah hadir dalam wujud manusia? Kata siapa? Kata siapa? Kata firman Tuhan. Di mana itu? Ya kata firman Tuhan. Kepada? Loh, kok kepada gimana sih? Kan ada yang berkata, ada yang mendengar. Kan aku belum selesai ngomong. Oh iya. Monggo Mas, monggo. Allah jadi wujud manusia untuk mengajarkan bagaimana cara hidup. Gitu. Kata? Ya. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Kepada? Karena Firman Tuhan. tidak ada manusia yang bisa menyanggupi untuk menyelesaikan semua hukum Taurat. Kata? Apalagi nabimu. Pak Victor. Dengerin dulu, aku belum selesai Ya. ngomong Paham. Makanya saya sambung karena saya Dengerin paham. dulu, aku belum selesai ngomong. Iya, Belum saya selesai paham ngomong makanya saya mau aku. sambung. Pak Victor, saya mau Apalagi tanya. nabimu. Iya. Pak Aku Victor. belum selesai ngomong, dengerin dulu. Aku belum Ah. selesai ngomong. Ya, tidak ada satu iota pun yang bakal selesai atau hilang tanpa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Oke, iota itu apa iota? Apa itu iota? Kepo. Kamu bukan Kristen soalnya.
Inspirasi. Jadinya jadi bingung tuh. Yesus jadi bingung. Kapan aku ngomong gitu ya? Gitu. Apa itu iota? Dengan Yesus. Apa itu iota? Tunggu dulu, dimi dulu bang. Apa itu iota? Hah? Kamu kok kepo? Kenapa? Makanya saya enggak tahu. Makanya saya nanya. Katanya tanya papi apa bapak gembalamu, tanya bapak gembalamu gitu. Gembalamu Oke, kan sekarang begini, orang Victor, Kristen yang Victor. tahu Bible. Aku Victor, pengen Victor. aku pengen tahu bapak gembalamu ngomong apa mengenai iota. Iota itu merek mobil. Bapak itu gembalamu Toyota, nggak tahu host. iota. Itu Toyota. Hey, bapak Itu gembala. Toyota. Nggak tahu dah iota itu apa. Iota itu roti rohani. Silakan. Sampai Salah. paham ora roti rohani? Lu kok salah? Itu kayak Rexona tapi berbau wangi. Mas, Kadang kayak mawar, kadang kayak jeruk. Victor. Tuhan Kamu di kok surga bisa siapa namanya pakai- Victor? Pakai nama Bapak Gembala itu loh, apa? Iya, tunggu dulu, dengar dulu. Tuhan di surga siapa namanya? Bateriku habis. Iya, Victor, Tuhan di surga siapa namanya? Papi Yesus. Tuhan di surga siapa namanya? Tanpa Papi Yesus kamu nggak bisa masuk surga. Bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya, Tuhan di surga itu siapa namanya? Tanpa Papi Yesus kamu nggak bisa masuk surga. sama mamanya, ada mamanya. Ada mamanya. Ih, mama dari mana? Nggak pernah ketemu sperma, ketemu ovum. Oh, buat. Iya, kenapa? Mama dari mana? Mamanya Yesus ada sama di kuburan sama Nabi Muhammad. Mana mama? Di kuburannya. Sperma nggak pernah ketemu sama ovum. Enggak pernah ketemu. Nah, kalau kamu pernah belajar sekolah SD, SMP, SMA, tahu sperma ovum, jangan. Lanjut Kak Meriati, masuk. Tanya lagi. Kak Meriati, monitor. Hadir. Masuk. Tanya lagi. Saya sudah ya? Atau? Ya, silakan. Masuk. Silakan. Atau Ibu Meriati mau Jadi duluan? ada waktunya intermezzo, ada waktunya serius. Ini kita masuk serius lagi. Enak ini diskusi begini. Mudah-mudahan ke depan begini terus ya, Mas ya. Betul. Ini diskusi dewasa kita, tidak ada hujatan, tidak ada apa-apa. Ya kan? Ya. Masuk. Memang Saya- Komal ini oh iya. karena santai diskusinya bang. Kalau sudah mengarah menghujat-hujat ini bukan menambah wawasan tapi malah gimana ya? Ya untuk apa menghujat, nggak ada gunanya. Ya, kan ada sebagian teman-teman apologet kan seperti itu bang, menghujat dan Iya, saya ngasih duit aja kagak. Lanjut, Kak Meriati, lanjut. kadang itu ya bang Atau ya Laca. teman-teman apologet yang lain biasanya kan ingin menyampaikan apa ya kebenaran versinya, tetapi ya karena terlalu banyak menghujat akhirnya biar pintu surga mungkin belum tentu dia lihat itu nanti. Iya. Next. Kan beda-beda orang, toh. Next. Beda-beda orang. Next question. Masuk, Kak Meriati, lanjut. Masuk, Cak. Baik, terima kasih. Pak Papi Gembala, Anda kebanyakan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara konseptual. Sekarang saya mau tanya soal, pertama tolong jawab saya dulu ya, tolong jawab saya. Saya punya pertanyaan akan muncul pertanyaan yang lain dulu, tapi saya ingin tahu bagaimana paham Anda tentang
free will. Apakah itu ada? Tolong jawab singkat saja. Karena itu bukan inti pertanyaan saya, ada 2 pertanyaan saya. Tapi mungkin setelah saya paham apa itu free will menurut Islam. Silakan. Free will menurut Islam adalah pilihan yang diberikan kepada manusia. Jadi free will itu begini Bang, dia lahirnya free will itu karena ada tolak ukur antara kebaikan dan keburukan, itu dulu ya. Karena Tuhan menjadikan itu dua-duanya, antara baik dan buruk. Itu Bang. Karena tolak ukur kebaikan itu adalah keburukan, dan tolak ukur keburukan adalah kebaikan. Seperti itu. Ya, itu pertanyaan pembuka. Ya. Oke, saya sudah paham bagaimana pola pikir Anda. Terima kasih. Yang kedua, bukan yang kedua, pertanyaan pembukaan saya yang berikut lagi. Apakah kita sepakat bahwa Tuhan itu menurut Islam adalah yang Maha Pengasih? Kemarin saya dengar Pak Papi Gembala bicara itu di Komal mana itu, saya lupa. Di Komal Leo. Kalau tidak salah, ya. Ya. Oke. Jadi kita sepakat bahwa Tuhan, Anda sepakat menurut Islam Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Oke. Baik, muncullah pertanyaan saya. Pertanyaan inti. Yang pertama, tolong jelaskan tentang jika ada free will, apa bisa Pak Papi Gembala jelaskan ke saya apa itu menurut Islam, apa itu takdir? Tolong dijabarkan. Kemudian itu satu. Ya. Supaya Bapak bisa bicara lebih banyak, saya juga bisa menyerap lebih banyak juga. Kemudian itu tadi yang pertama, maaf. Yang kedua sekarang, jika Tuhan Maha Pengasih, terus saya dulu juga sempat dengar tentang konsep setan, konsep iblis menurut Islam. Waktu itu saya dijelaskan itu ada loading, ada siapa lagi tuh? Yang dari logatnya logat timur juga nih, aduh. Pak Ustadz ini. Dengan Papi Gembala juga waktu itu sudah menjelaskan kepada saya tentang iblis, tentang jin waktu itu. Kita sempat ngomong-ngomong. Nah sekarang jika Tuhan Maha Pengasih, kenapa menciptakan setan? Jadi 2 ya. Yang pertama sekali lagi tentang takdir, tolong dijabarkan. Yang kedua, jika Tuhan adalah Maha Pengasih, silakan kenapa sampai bisa diciptakan setan atau kejahatan? Oke, terima kasih. Jadi ada 2 ya pertanyaannya ya. Kita bagi aja dengan Bang Inspirasi nanti ya. Saya akan berbicara tentang takdir ya. Apa yang dimaksud takdir dalam pemahaman Islam? Mungkin kalau saya kurang nanti bisa ditambahi lah ya. Jadi takdir di dalam Islam itu adalah ketetapan. Mohon maaf, sorry. Itu dikorelasikan dengan free will-nya ya tadi. Iya nanti Oke, ya. siap. Nanti ya tentang free will nanti kita bawa ya. Ada beberapa dalil ya. Ada beberapa dalil sesungguhnya kami menunjukkan jalan kepadanya, jalan yang orang-orang bersyukur, dan ada pula yang kufur. Tapi ada beberapa dalil juga kan. Kemudian di surah Al-Baqarah tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Nah nanti juga ada beberapa dalil ya untuk tentang free will itu. Nanti dijelaskan mungkin teman yang lebih paham ya. Nah, kita berbicara dulu tentang apa tadi takdir ya. Ini ya kan. Nah di dalam Islam pemahaman takdir itu adalah ketetapan ya. Nah ketetapan atau qadar atau keputusan. Qadar dari Allah itu terhadap segala sesuatu